Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita telah diberikan banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom Meet pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bu Afni sebagai dosen pengampu psikologi kepribadian, yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Relasi Objek Melanie Klein. Dan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Gilang Teguh Jilanto, yang kedua Muhammad Ikram Munglo dan Julia Jumadillah. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk presentasi teori yang akan kami bawakan. Pengantar teori relasi dan objek menurut Bridges dan Gregory 2014, teori relasi objek merupakan bagian dari teori Fried mengenai teori insting, tetapi menyebabkan perbedaan dalam 3 hal. Yang pertama, teori relasi objek terlalu menekankan pada dorongan-dorongan biologis dan lebih menekankan pada pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, ada kebalikan dari teori Fried yang bersifat paternalis dan menekankan pada kekuatan dan kontrol ayah. Teori relasi objek cenderung lebih maternal dengan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Yang ketiga, ada teori relasi objek umumnya lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia, bukan kesenangan seksual. Kehidupan pada masa bayi. Bayi membawa disposisi untuk mengurangi pengalaman kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting mati. Yang pertama ada fantasi. Salah satu dimensi dasar yang dikemukakan oleh Klein adalah walaupun baru lahir, seorang bayi sudah memiliki fantasi atau khayalan kehidupan yang aktif. Fantasi ini merupakan presentasi psikis dari ketidaksadaran insting ID yang tidak bisa dicampur adukan dengan atasi. Fantasi ini merupakan presentasi psikis dari ketidaksadaran insting ID yang tidak bisa dicampur adukan dengan atasi kesadaran yang dimiliki oleh anak-anak dan orang dewasa. Klein memang sengaja mengistilahkannya sebagai fantasi untuk membedakannya dengan kesadaran. Ketika Klein menulis mengenai dinamika kehidupan fantasi pada bayi, ia tidak mengatakan bahwa bayi yang baru lahir bisa merangkum pemikirannya melalui kata-kata. Maksudnya adalah bahkan sejak masih sangat kecil, ia tidak mengatakan bahwa bayi yang baru lahir bisa merangkum pemikirannya melalui kata-kata. Maksudnya adalah bahkan sejak masih sangat kecil, bayi memiliki gambaran ketidaksadaran dari baik dan buruk. Contohnya, perut penuh adalah baik, perut kosong ada tidak baik. Yang kedua ada objek. Klein setuju dengan Fried bahwa manusia mempunyai dorongan bawaan atau insting dengan Fried bahwa manusia mempunyai dorongan bawaan atau insting, termaksud insting kematian. Dorongan-dorongan tersebut berupa objek. Objek-objek tersebut adalah dorongan lapar untuk mendapatkan udara yang baik, dorongan berhubungan badan dan memiliki organ seksual, juga lainnya. Selanjutnya, posisi. Bayi mengatur pengalaman mereka berdasarkan posisi tertentu dalam usahanya untuk menghadapi keadaan baik dan buruk atau untuk menghadapi objek internal dan objek eksternal. Menurut Melanie Klein, ada 2 posisi, yaitu pertama, posisi paranoid schizoid. Yang kedua, posisi depresif. Posisi paranoid schizoid. Nah, posisi ini dimulai pada usia 3 atau 4 bulan pertama kehidupan bayi. Bayi melakukan kontak dengan payudara yang baik dan payudara yang buruk, di mana pengalaman yang bergantian antara kepuasan
ketidakpuasan dan frustasi akan mengancam ego bayi yang baru berkembang dan rapuh. Kedua, posisi depresif. Pada posisi ini, usia bayi antara 5 atau 6 bulan, di mana bayi akan memandang objek eksternal sebagai keseluruhan dan melihat baik serta buruknya seorang individu. Mekanisme pertahanan psikis. Menurut Melanie Klein, ada 4 mekanisme pertahanan psikis. Pertama, interaksi. Kedua, proyeksi. Ketiga, pemisahan. Keempat, identifikasi proyektif. Dari keempat mekanisme pertahanan psikis, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, ada interaksi. Interaksi adalah khayalan yang diperoleh bayi mengenai persepsi dan pengalaman dengan objek eksternal. Contohnya, payudara ibu saat pertama kali memberikan ASI atau menyusui. Nah, bayi akan merasakan atau akan memahami bahwa puting payudara ibu itu sebagai sesuatu hal yang nyaman baginya. Kedua, proyeksi. Proyeksi adalah khayalan atau dorongan yang dirasakan bayi dan dipindahkan kepada orang lain. Contohnya, bayi memproyeksikan pandangan baik atau buruk kepada orang tuanya, terutama pada ibu. Ketiga, pemisahan. Pemisahan merupakan usaha bayi mengembangkan gambaran yang terpisah antara dirinya yang baik dan buruk. Sebagai contoh, bayi dapat membedakan mana yang dia sukai dan tidak. Keempat, identifikasi proyektif. Identifikasi proyektif adalah usaha memisahkan bagian dari diri mereka atau diri bayi yang tidak dapat diterima pada bayi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang internalisasi. Internalisasi berarti bahwa orang melakukan introyeksi, yaitu memasukkan aspek eksternal kemudian diolehnya menjadi rangka kerja yang bermakna secara psikologis. Poin pertama yaitu adalah ego. Melanie Klein meyakini bahwa ego atau sifat mementingkan diri sendiri sudah matang pada tahap yang jauh lebih awal daripada yang diperkirakan oleh Freud. Klein meyakini bahwa meskipun pada saat kelahiran seseorang, ego merupakan aspek yang paling tidak teratur, namun ego cukup kuat untuk merasakan kecemasan, menggunakan mekanisme pertahanan, serta membentuk relasi objek awal pada kekhayalan dan kenyataan. Yang kedua adalah superego. Melanie Klein menyimpulkan bahwa semakin dewasa maka superego akan menghasilkan perasaan bersalah dan interior. Tetapi analisisnya terhadap anak-anak membuatnya percaya bahwa superego awal yang muncul pada anak-anak bukan menghasilkan perasaan bersalah, tetapi perasaan terancam. Yang ketiga ada Oedipus Complex. Melanie Klein mengungkapkan bahwa Oedipus Complex terjadi bersamaan dengan tahap oral dan anal, yaitu tahap mulut dan anus, dan mencapai puncaknya pada tahap genital, yaitu sekitar usia 3 atau 4 tahun. Klein percaya bahwa bagian terpenting dari Oedipus Complex adalah bahwa ketakutan anak akan adanya ancaman dari orang tuanya karena anak berkhayal mengosongkan tubuh orang tuanya. Klein juga menekankan pentingnya anak menjaga perasaan positif terhadap kedua orang tuanya selama tahun Oedipal. Ia berhipotesis bahwa selama tahap-tahap awal, Oedipus Complex menyediakan kebutuhan yang sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang keempat ada perkembangan Oedipal pada perempuan. Perkembangan Oedipal feminim yaitu selama bulan pertama dalam kehidupan. Seorang anak melihat payudara ibunya sebagai objek baik atau buruk. Pada usia anak bayi melihatnya sebagai hal yang positif, kemudian melihat ibunya secara keseluruhan. Pada masa ini, seorang bayi berimajinasi dan berkhayal bahwa penis ayahnya bisa memberikan beberapa hal kepada ibunya seperti bayi. Maka anak perempuan ini akan merasa tersaingi dengan ibunya. Ketika anak perempuan bisa melewati perkembangan Oedipus dengan mulus, maka akan menjadi feminim dan mengembangkan hubungan positif dengan orang tuanya. Namun pada situasi yang tidak ideal, bayi perempuan memiliki paranoid bahwa ibunya akan menyakitinya dengan cara menyakiti dan mengambil bayi-bayinya.
Kecemasan ini timbul dari dalam diri anak yang merasa dilukai ibunya. Perasaan ini akan hilang ketika dia melahirkan bayi. Yang kelima, ada perkembangan oidipal pada laki-laki. Anak laki-laki memandang payudara ibunya sebagai objek baik dan buruk, sama seperti oidipal pada perempuan. Pada bulan pertama, anak laki-laki menganggap atau mengganti tahap oralnya dari payudara menjadi penis ayahnya. Pada masa ini, anak menjadi feminis, di mana mengadopsi sikap homoseksual pasif terhadap ayahnya, kemudian menjadi heteroseksual dengan ibunya. Melanie Klein percaya bahwa posisi homoseksual pasif ini merupakan faktor awal terbentuknya hubungan homoseksual yang sehat dengan ibunya. Sederhananya, seorang anak laki-laki harus memiliki perasaan yang baik terhadap penis ayahnya terlebih dahulu.